Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kemegahan istana Fir'aun, ada rahasia yang mulai retak. Seorang pemuda gagah dan bijaksana, dibesarkan di tengah kemewahan kerajaan. Kini harus memilih, tetap tinggal dalam kebohongan, atau melangkah menuju takdir yang Allah tentukan. Ketika kebenaran terungkap, bahaya pun mengintai. Pengkhianatan, ancaman, dan perintah pembunuhan telah dijatuhkan atas namanya. Namun di tengah malam yang sunyi, datanglah peringatan dari seorang mukmin rahasia. Larilah sebelum segalanya terlambat. Inilah awal dari perjalanan spiritual yang akan mengubah dunia dari seorang pelarian menjadi seorang utusan. Kisah Nabi Musa menurut Al-Quran, episode 4, Pelarian Sang Putra Istana. Jangan lewatkan kisahnya, hanya di channel ini. Legenda dan mitos Islam. Klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan Musa baru saja dimulai. Malam mulai turun di langit. Mesir menyelimuti kota dengan keheningan yang aneh. Namun di dalam istana Firaun, keheningan itu pecah oleh bisik-bisik penuh amarah. Lelaki Mesir dari kalangan bangsawan yang ditemukan tewas pagi tadi adalah seorang penting, seorang pendukung kuat Firaun. Kematian mendadak itu mengundang penyelidikan. Semua mata tertuju pada satu orang, Musa, sang anak angkat Firaun sendiri. Maka keesokan harinya, Musa berada di kota dalam keadaan takut menunggu-nunggu dengan cemas. Quran Surat Al-Qasas ayat 18. Musa tahu posisinya tak lagi aman. Ia berjalan di antara lorong-lorong istana dan kota dengan langkah waspada. Ketika mendekati pasar, ia melihat dua orang bertengkar lagi. Salah satunya adalah lelaki Bani Israel yang kemarin ia tolong. Kini lelaki itu terlibat masalah lain dan memanggil Musa lagi untuk menolong. Musa mendekat, tapi kali ini hatinya dipenuhi keraguan. Ia belum sembuh dari rasa bersalah atas insiden sebelumnya. Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat, wahai Musa, kata lelaki itu dengan nada kesal. Mengira Musa tak mau menolong. Musa marah dan menegur keras lelaki tersebut. Ketika Musa mengangkat tangan hanya berniat melerai, lelaki itu ketakutan dan berteriak, "Apakah kamu hendak membunuhku sebagaimana kamu telah membunuh seseorang kemarin?" Kata-kata itu terdengar oleh orang-orang di sekitar. Dalam sekejap, rahasia yang dijaga rapat mulai terbuka. Nama Musa mulai disebut-sebut, dan para penyelidik istana membawa kabar itu ke telinga Firaun. Keputusan dibuat, Musa harus dibunuh. Di balairung istana, Firaun duduk di singgasananya. Wajahnya gelap, Haman berdiri di sisi kirinya. Mulutnya tajam seperti belati. "Ini bukan hanya masalah pembunuhan," kata Haman. "Ini adalah benih pembangkangan. Anak angkatmu itu, dialah yang akan menjadi duri dalam kerajaanmu. Kita harus bertindak sebelum terlambat." Firaun mengangguk pelan. Keputusan dibuat, tangkap Musa, hukum dia. Bunuh dia sebagai contoh bagi siapapun yang ingin melawan kekuasaan. Peringatan yang datang dari dalam. Namun, di dalam istana itu, ada seorang pria mukmin yang menyembunyikan imannya. Ia berasal dari keluarga Firaun, namun hatinya percaya kepada Tuhan Musa dan kebenaran yang belum Musa sendiri sadari sepenuhnya. Lelaki itu menyelinap di malam hari, mencari Musa, dan membisikkan peringatan. "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar tengah berunding untuk membunuhmu. Maka segeralah keluar dari kota ini. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang memberi nasihat." Quran Surat Al-Qasas ayat 20. Tanpa berpikir panjang, Musa mengemas sedikit bekal. Ia tidak pamit pada ibunya. Ia tak sempat kembali ke ibunya. Hanya kepada Allah ia bergantung saat itu. Maka Musa keluar dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu apa yang akan terjadi. Ia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Quran Surat Al-Qasas ayat 21. Langkah pertama dalam pengasingan. Musa berjalan sendirian di bawah langit yang membentang luas, tanpa peta, tanpa tujuan pasti.
hanya keyakinan bahwa Allah akan menuntunnya. Langkah demi langkah ia tempuh, menembus padang pasir yang panas di siang hari dan membeku di malam hari. Ia tak tahu bahwa arah kakinya telah diarahkan menuju sebuah negeri jauh di timur, Madian. Perjalanan itu bukan sekadar pelarian dari hukuman, tetapi pengasingan yang akan memurnikan jiwanya, membentuknya menjadi seseorang yang lebih kuat dari sekadar seorang pangeran istana. Ia akan menjadi hamba sejati. Lelah dan doa di sumur Madian, hari-hari berlalu. Tubuh Musa mulai melemah karena lapar dan haus. Lalu pada suatu siang, ia tiba di sebuah kota asing, Madian. Ia mendekati sebuah sumur, tempat para penggembala berkumpul memberi minum ternak mereka. Di antara kerumunan kasar itu, Musa melihat pemandangan yang berbeda. Dua perempuan muda berdiri menjauh, menjaga kambing mereka agar tidak terdorong oleh para lelaki. Musa mendekat dan bertanya dengan lembut, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Salah satu dari mereka menjawab, "Kami tidak bisa memberi minum ternak kami sebelum para penggembala itu pergi, dan ayah kami adalah orang tua yang sudah lanjut usia." Quran Surat Al-Qasas ayat 23. Hati Musa tersentuh. Meski dirinya lelah, ia bangkit, berjalan ke tengah kerumunan para lelaki, dan dengan kekuatan serta wibawa yang tertanam sejak lahir, ia menyingkirkan mereka. Ia lalu menimba air dan memberi minum ternak dua perempuan itu. Setelah itu, Musa kembali ke bawah pohon, duduk bersandar dan berdoa dengan tulus. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Itu bukan doa seorang putra istana. Itu doa seorang hamba sejati yang baru belajar makna hidup. Dan langit pun mencatat, permintaan Musa akan segera dijawab. Bukan hanya dengan makanan atau tempat beristirahat, tapi dengan peristiwa yang akan mengubah takdirnya selamanya. Di bawah pohon sepi di tanah asing, seorang pria muda yang dulu hidup di istana kini berserah pada Robnya. Ia tidak tahu apa yang menantinya esok hari, tapi ia tahu bahwa doanya didengar. Dan Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dari pelarian menuju takdir suci, dari kejatuhan menuju kebangkitan. Inilah bagian dari kisah besar seorang nabi yang akan mengguncang sejarah umat manusia. Ya, Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Apa yang menanti Musa di negeri asing itu? Siapa sosok misterius yang akan menjadi bagian penting dalam takdirnya? Dan bagaimana Allah mempersiapkannya untuk misi kenabian yang agung? Jangan lewatkan kelanjutannya di episode 5, Rumah Baru, Ujian Baru. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sahabat-sahabatmu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dalam cahaya wahyu dan hikmah ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.